Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang unit operasi bioreaktor. Sebelumnya, anggota kelompok kami adalah Ayunda Rara Mastika, NIM 1919 1040 1011, Revi Setiawibowo, NIM 1919 1040 1016, Rizky Fitria Damayanti, NIM 1919 1040 1020, Salsabila Ananda Putri, NIM 1919 1040 1021. Yang pertama, prinsip kerja alat bioreaktor. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu bioreaktor. Bioreaktor merupakan alat yang digunakan untuk melangsungkan proses biokimia dari bahan baku menjadi bahan yang diinginkan dengan melalui proses dikatalis oleh enzim-enzim mikrobial atau isolat enzim murni. Bioreaktor menggunakan sel hidup sebagai biokatalis sehingga dapat dikatakan sebagai fermentor. Bioreaktor dapat digunakan untuk biokonversi dan biotransformasi. Ukuran bioreaktor berdasarkan sel mikroba yaitu 1 kapasitas volume 100-1000 ml untuk skala fermentor laboratorium, yang kedua yaitu 1-50 mm kubik untuk level percontohan, yang ketiga 0,3-10 meter kubik ke skala pabrik, dan yang terakhir yaitu 2-500 meter kubik untuk volume besar dalam aplikasi industri. Syarat proses bioreaktor yang pertama yaitu terbuat dari bahan yang sesuai. Bahannya dapat dari gelas atau stainless steel, permukaannya halus, tidak menimbulkan efek toksik dan tahan karat. Yang kedua yaitu menjamin pertumbuhan mikroorganisme dan produk. Yang ketiga yaitu bebas kontaminasi. Yang keempat yaitu volume kultur relatif konstan, tidak mengalami kebocoran dan menguap. Yang kelima yaitu kondisi fisik yang sesuai bagi katalis berinteraksi dengan substrat, yaitu suhu, pH, oksigen terlarut, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu desain. Proses dapat dikontrol dan dimonitor. Komponen bioreaktor yang pertama, tangki atau substrat. Yang pertama yaitu fermentor kapasitas 1-30 liter dari gelas atau stainless steel, permukaan halus tidak menimbulkan toksik dan tahan karat. Yang kedua yaitu fermentor kapasitas lebih dari 30 liter, biasanya dari stainless steel atau mild steel. Komponen yang kedua yaitu sparger atau pompa udara yang berfungsi untuk memasukkan udara ke dalam cairan kultur dalam bioreaktor atau fermentor, berfungsi untuk memecah udara yang masuk menjadi gelembung berukuran kecil. Pompa udara memiliki 3 tipe, yaitu yang pertama berpori untuk bioreaktor skala laboratorium tanpa agitator, orifice yaitu pipa berlobang-lobang, mudah tertutup mikroba, yang terakhir adalah nozzle untuk pipa terbuka dan tertutup di bawah impeller. Yaitu impeller atau agitasi campuran substrat dan sel, yaitu untuk memperkecil ukuran gelembung udara sehingga area interface untuk transfer oksigen menjadi besar dan menurunkan jarak difusi. Yang kedua yaitu mempertahankan keseragaman kultur di seluruh bagian fermentor. Selanjutnya yaitu baffle yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi aerasi dan mencegah aliran atau sirkulasi cairan kultur yang terlalu cepat. Selanjutnya yaitu sensor untuk kontrol suhu, tekanan agitasi, foam, kecepatan aliran pH, kadar oksigen, dan perubahan komposisi medium. Selanjutnya yaitu jaket pendingin, ini dipasang secara eksternal ke pembuluh fermentasi yang memungkinkan aliran uap atau air dingin untuk menyeimbangkan panas yang dihasilkan selama proses. Selanjutnya itu biokatalis, yaitu sel atau enzim, dan yang terakhir adalah kondisi lingkungan di dalam bioreaktor. Selanjutnya, prinsip kerja bioreaktor. 1. Batch fermentor. A. Proses fermentasi. Sistemnya tertutup. Fermentor diisi oleh nutrisi atau medium suhu dan pH di set sterilisasi. Inokulum dimasukkan, proses fermentasi hingga waktu yang ditentukan. Proses ini sampai fase akhir log atau stasioner. Kemudian proses selanjutnya diulang dan tidak ada nutrisi yang ditambahkan. B. Retensi mikroorganisme. Mikroorganisme tidak hilang selama proses fermentasi. MO memiliki waktu untuk beradaptasi dan kecepatan pembelahan maksimum. Biotransformasi mikroorganisme berjalan dengan baik dengan parameter lingkungan yang terkontrol. Mikroorganisme dapat lebih cepat atau lambat masuk ke fase stasioner dan terakumulasi toksin saat nutrisi terbatas.
2. Continuous fermentor. Continuous fermentor adalah pemberian nutrisi secara kontinu atau berkala dalam jangka waktu tertentu. Volume nutrisi di dalam reaktor harus tepat antara nutrisi yang dikeluarkan dan dimasukkan harus ekuivalen. Proses fermentasi bersifat sensitif terhadap kontaminasi. Biomasa berkurang karena ikut terbuang selama perubahan fase biotik. Retensi mikroorganisme. A. Mikroorganisme, nutrisi, dan cairan dapat ikut terbuang. B. Mikroorganisme membutuhkan waktu untuk beradaptasi lagi setiap penambahan nutrisi. C. Rentan terhadap mikroorganisme kontaminan. 3. Feed batch fermentor. Ini merupakan intermediarinya bioreaktor. Nutrisi ditambahkan pada saat fase yang dibutuhkan. Selama proses fermentasi, kecepatan pertumbuhan mikroorganisme biomasa dapat dikontrol dengan penambahan nutrisi saat fase tertentu. Retensi mikroorganisme. Pemberian nutrisi secara berselang dan mikroorganisme lebih sehat karena nutrisi dapat terpenuhi. Selanjutnya, proses perpindahan panas dalam bioreaktor. Proses perpindahan panas pada bioreaktor terjadi menurut dua mekanisme perpindahan, yaitu konveksi dan konduksi. Proses perpindahan sangat bergantung pada ukuran atau skala dan dapat ditulis sebagai tetapan waktu perpindahan untuk pengaliran. TR sama dengan L per V. Dan untuk bejana berpengaduk, V sama dengan N kali L. Perpindahan panas pada bioreaktor terjadi proses konduksi karena aliran panas dan suhu berubah terhadap waktu. Hal ini disebabkan karena proses yang terjadi adalah proses tidak tetap. Jadi, koefisien perpindahan panas tidak dapat digunakan dalam persamaan Fourier, yaitu Q sama dengan U kali A kali delta T. Faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan panas pada bioreaktor dan pengaruh perpindahan panas terhadap proses pada bioreaktor. Uraian proses stirred tank reaktor. Kran udara dibuka untuk menghidupkan kontrol panel dan menggerakkan katup pneumatik. Kemudian, kran air dibuka dan dipompakan ke dalam jaket agar air memenuhi jaket dan keluar pada bagian outlet menuju Y-joint. Air dipanaskan dengan bantuan steam yang diinjeksikan oleh katup pneumatik. Air yang panas akan dimasukkan ke separator yang akan mengalir ke atas, sedangkan cairannya akan kembali ke dalam jaket dan bersirkulasi. Air panas di dalam jaket akan memanaskan cairan dalam reaktor sampai suhu mencapai set point 70 derajat Celcius. Gas dari separator akan terjebak dalam steam trap sehingga terkondensasi menjadi cairan dan pada akhirnya kembalilah ke tangki penampung. Cara meningkatkan perpindahan panas pada bioreaktor. 1. Energi adukan mekanis. Masukan daya listrik atau daya untuk mekanisme pengaduk akan dikonversikan menjadi energi kinetik gerak fluida dan akhirnya muncul sebagai panas. Sehingga bioreaktor dilengkapi dengan yang namanya agitator atau pengaduk. Agitator di sini berfungsi untuk mengaduk media fermentasi agar suspensi mikroba tercampur secara homogen, mempercepat laju perpindahan massa produk metabolik hingga mempercepat perpindahan panas. Sesuai dengan fungsinya, agitasi dapat meningkatkan perpindahan panas dengan cara yaitu: pertama, memperkecil gelembung udara luar permukaan pindah massa O2 lebih besar. Yang kedua, memperlambat perginya gelembung udara dari cairan kultivasi. Yang ketiga, mencegah bergabungnya gelembung udara. Dan yang keempat, mengurangi ketebalan film cairan pada daerah antarmuka gas cairan dengan menciptakan turbulensi pada cairan. Berikut ini adalah macam-macam agitator yang digunakan pada bioreaktor. Agitator yang paling sering digunakan untuk kultivasi mikrobial adalah Ruston turbin, di mana Ruston turbin ini terdiri dari 4-6 bilah.
2. Energi gas dan energi aerasi. Sebagian energi digunakan di lubang penyemprotan dan mengakibatkan terjadinya pusaran turbulensi. Meskipun sebagian besar energi jenis ini dikonversi berupa kerja yang dilakukan oleh gas ketika memuai. Sehingga pada bagian dalam bioreaktor dipasang suatu sekat yang disebut baffle untuk mencegah vortex dan meningkatkan efisiensi aerasi. Sekat atau baffle ini sering dipasang ke dinding interior untuk mendorong pencampuran. Dengan demikian, dapat meningkatkan perpindahan panas. Ketiga, energi metabolisme. Organisme di dalam bioreaktor akan mengoksidasi molekul organik sehingga sebagian energi akan berubah menjadi panas. Keempat, entalpi. Panas bisa timbul dalam bioreaktor jika masukan berada pada suhu lebih tinggi daripada isi bioreaktor. Kelima, pada bioreaktor airlift dilengkapi drive tube yang menyebabkan peningkatan efisiensi pindah panas dan pindah massa. Gambar di samping merupakan gambar bioreaktor airlift yang dilengkapi oleh drive tube. Keenam, pada bioreaktor dilengkapi dengan jaket yang berfungsi sebagai media pemanas yang dihasilkan dari steam yang kemudian secara konduksi mentransfer panas ke dalam reaktor yang berisi umpan. Gambar di samping merupakan bagian thermal jacket pada bioreaktor. Cara mengurangi kebocoran panas pada bioreaktor. Pertama, bioreaktor dibuat dari bahan baja tahan karat atau stainless steel dan juga tahan terhadap panas. Kedua, bagian atas bioreaktor dapat ditambahkan dengan segel aseptis yang terbuat dari campuran metal kaca atau metal-metal, contohnya seperti o-ring dan gasket. Ketiga, hindari kelep-kelep atau penghubung bentuk gelangan. Keempat, bila memungkinkan seluruh konstruksi alat jelas. Kelima, menghindari ruang-ruang perangkap seperti bentuk leher. Keenam, semua bagian sistem harus dapat disterilisasi secara tersendiri. Ketujuh, setiap hubungan atau kalep bejana harus dapat disterilkan dengan uap. Kedelapan, gunakan katup yang mudah dibersihkan dan disterilkan. Kesembilan, tekanan dalam bioreaktor harus tetap positif, sehingga kalau ada kebocoran akan dapat mengarah keluar. 10. Temperatur harus terkontrol. Dan yang terakhir, menghindari penguapan berlebihan. In this slide, we have motivation sentence that is dream, plan, do, and we have equation about that. If dream equals A, plan equals B, and do equals C, then the result is dreams with planning with action. So the result equals dream time plan time do. What the meaning? The meaning is people tend to forget each variable implies one another. Action without good planning will have small result, and dreams without action equals to nothing. So, guys, don't be afraid to dream, but also have to plan well and then do it with action so that our dreams will come true and the results are also satisfying. Thank you for your attention, and any question?